Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Bagaimana hari ini kabarnya? Semoga dalam kondisi baik-baik saja. Jangan lupa protokol kesehatan, banyak minum vitamin, kurangi berkerumun sesuai anjuran pemerintah. Pada pagi ini saya akan sedikit membahas tentang video-video saya tentang tinggi rambut ya. Ada beberapa ada satu video kemarin yang saya hapus karena ada saran dari teman kita yang ada di komen-komen untuk dihapus saja, padahal isinya tentang pesan-pesan damai menurut saya. Pesan-pesan damai untuk berhenti saling menyudutkan, saling memojokkan. Pada pagi hari ini sekitar jam 5 pagi ya, waktunya habis sholat subuh, saya ada komen dari saudara kita, ada teman kita entah dari mana asalnya, yang membahas bukan tentang isi materi video saya, tapi membahas tentang isi komen-komen di YouTube channel saya. Informasinya katanya ada perpecahan antara kubu, katanya menimbulkan perpecahan antara kubu siapa? Kubu penonton yang pasti kubu penonton channel A dan channel B. Saya nggak akan sebutkan channel mana. Yang pasti penangkapan saya menimbulkan perpecahan kubu penonton. Saya nggak tahu kenapa yang di komen mengenai itu tentang channel saya, padahal ada kalau dihitung puluhan channel yang mengupload tentang perpecahan. Kenapa hanya channel saya yang di komen? Saya pantau kok beliau ini metak komen yang kata beliau menimbulkan perpecahan dan saya hapus. Anehnya lagi, pas saya hapus di komen lagi kenapa dihapus loh. Saya jawab lo, katanya kata secara halus saya, kata abang ini komen menimbulkan perpecahan, makanya saya hapus. Jawabnya agak sih, karena saya anggap netizen ya, saya jawabnya secara santai saja. Nggak perlu ditanggapin secara serius, nggak perlu ditanggapin secara berlebihan. Hal itu biasa karena ya resiko sebagai seorang, kalau saya sih bukan saya menganggap konten kreator, saya menganggap sebagai public speaking aja, berbagi informasi mengenai, kalau kebetulan yang saya bahas ini kan konten-konten bulan-bulan terakhir ini ya, konten-konten sampai sebelum teman-teman ini yang berada di tinggi rambut itu pulang ke Jawa atau purna tugas, memang sudah saya bahas. Saya ikut membahas karena saya tertarik. Itu saya sudah membahas kenapa waktu memang di pencarian YouTube itu kebetulan channel saya itu ada di urutan, kalau saya anggap tinggi bukan, ada di urutan 5 besar kalau di channel, walaupun kalau dilihat subscribernya ya sedikit. Memang saya nggak begitu nggak begitu konsen di bidang YouTube karena saya mempunyai pekerjaan lain juga. Makanan saya bukan di YouTube, Bang. Makanan saya bukan di YouTube. Saya ini pekerja. Ini saya lagi bekerja bangunan.
Jadi saran-saran itu saya tampung, saya tanggapi dengan tentunya dengan rileks lah, dengan santai, nggak perlu serius, nggak perlu saya tanggapin terlalu ngotot ini, enggak lah. Buat apa coba? Saya fans, kalau boleh saya sebutkan ya, fans channel penyakit saya tonton, channelnya Bahaya saya tonton, channelnya Mas Rocky saya tonton, channelnya Om Anan saya tonton, channelnya Uda MJM saya tonton, channelnya Mama Bahaya saya tonton. Terus ada teman-teman yang komen di video saya yang katanya fans Mas Revi nanti menimbulkan perpecahan antara kubu. Ya, mereka yang nonton video saya itu kan fans beratnya Mas Revi sama fans beratnya Pak Sudan Boy. Loh, terus apa yang diberatkan itu apa? Di mana yang beratnya di mana? Beratnya di mana? Kalau konten-konten saya kan cuman berbagi ide, berbagi pendapat tentang masalah pertanian. Di situ juga kan saya membahas mengenai ikon waktu itu ada tentang ikon Papua di PON, ada saran untuk ikon PON jangan dari luar, teman-teman Papua, bisa Kakak Moro, bisa Mince, Duta PON bisa Mas Revi. Itu pertama. Yang kedua, di bidang pertanian saya menyarankan bercocok tanam kopi, tanaman kakao. Itu pun saya bahas berbagai macam aspek, berbagai macam instansi ya. Waktu itu ada yang saya agar sinergi antara tim Maleo yang ada di sana saat sekarang ini, antara dinas pertanian, antara pemerintah pusat, itu di bidang pertanian. Di bidang pariwisata saya singgung Bapak Sandiaga Uno. Di bidang sosial saya singgung Bu Risma untuk bisa datang ke Tinggi Nambut. Di bidang perumahan, di bidang pertanian saya singgung Nakerstran. Ada ide-ide di situ mengenai bagaimana membangun perumahan di Tinggi Nambut itu agar supaya disamakan dengan programnya Kemenakestran yang memberi jatah hidup. Kalau Anda tahu jatah hidup untuk warga transmigrasi agar dipolakan sama dengan penduduk-penduduk di Tinggi Nambut. Maksudnya warga transmigrasi yang berada misalkan di daerah Kendari, di daerah Kalimantan Utara. Orang transmigrasi, teman saudara-saudara kita yang melakukan transmigrasi itu dapat rumah satu, dapat jadub, namanya jatah hidup. Jatah hidup itu berlaku sampai, kalau tidak salah itu sampai 2 tahun. Atau mereka sampai menghasilkan. Pertanian mereka dibimbing dari dinas pertanian, dari dinas peternakan. Pokoknya intinya bisa sampai hidup lah. Bisa sampai hidup, bisa sampai mencukupi perekonomian. Itu kan menurut saya saran yang baik. Jeleknya di mana coba? Itu kan saran yang baik. Saya tidak meng-cut foto, tidak meng-cut video jadi thumbnail, tidak menyertakan video untuk channel saya. Malah ada channel yang
menurut saya itu menimbulkan perpecahan kok nggak di anu ya, kok nggak ikut di komen ya, malah kelihatannya ikut di support kayak menimbulkan perpecahan. Terus siapa Anda? Ayo, siapa Anda? Kalau mungkin kemarin saya dapat respon dari Mas Rocky untuk tidak pas di video saya yang terakhir, untuk tidak mengupload video tentang Tinggi Namrud yang konten terakhir itu memang saya hapus. Terus di video-video yang itu bukan Mas Rocky yang komentar. Orang lain yang komentar menanggapi komentar katanya menimbulkan perpecahan. Saya nggak anti kritik kok, nggak anti kritik, silahkan kritik. Kalau memang dianggap kurang pas, kalau bisa saya perbaiki. Kalau memang disuruh hapus atau saya hapus. Tapi jangan salah, kalau disuruh stop untuk bikin konten saya membahas ya, intinya membahas sih. Saya membahas, jangan bahas tentang alam Tinggi Namrud, tentang kondisi pertanian Tinggi Namrud, kata menimbulkan perpecahan yang mana? Saya tidak menyinggung masalah suku, masalah ras, masalah agama, dan lain-lain. Banyak kok pembahasan saya. Kadang nggak melulu Tinggi Namrud juga, tapi kan kadang itu wujud kecintaan saya kepada sesuatu. Kepada Tinggi Namrud, kepada Kakak Moro, kepada Mas Revi, Mas Undon Boy, channel Bahaya, Mama Tinggi Namrud. Udah, kalau keributan yang di di komen atau di YouTube lain, saya nggak begitu menanggapi. Buat apa? Kalau bisa saya kasih saran kan, saya kasih saran untuk di take down video-video yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Saya sarankan untuk take down. Itulah yang kemarin saya bahas untuk take down video-video yang menimbulkan berbagai persepsi perbedaan. Kalau mengarah ke dunia nyata, kalau di dunia digital ini kan namanya netizen kan berbagai macam dan berbagai macam karakter. Satu lagi yang terakhir, konstitusi membebaskan kita untuk berpendapat. Ya silakan berpendapat. Kalau tidak sesuai dengan aturan di konten kreator, pasti sudah dihapus secara otomatis di konten kreator. Ngapain saya sibuk-sibuk ngurusin komentar-komentar orang? Saya akan tetap berkarya. Intinya situ aja sih. Nih, kalau mau cari saya atau berpartisipasi di bidang peternakan, silahkan datang di kampung saya. Nih, ini ada komunitasnya. Nih, Boyolali. Boyolali itu yang dekat sana Kartosuro itu, kalau sampean bicara masalah Kopassus, itu dekat bos dengan kandang menjangan. Dekat bos, 5 menit saja bos. Dekat sama tempatnya Mas Revi, jadi bisa main-main ke tempatnya Mas Revi sewaktu saat. Oke, gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.